berbaktilah kepada mereka dengan sebaik-baik bakti. Karena kedudukan bakti kepada kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi, Bapak Ibu sekalian. Berbakti kepada kedua orang tua di sisi Allah kedudukannya sangat tinggi. Itu terlihat ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua beriringan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah perkara yang paling utama dari semua perkara yang ada di dalam Islam. Bahkan rukun Islam yang pertama adalah tauhid. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, datang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Wa qada rabbuk, Rabbmu yaitu Allah Azza wa Jalla telah menetapkan, telah mewajibkan, telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah, menyembah kecuali hanya kepadanya. Jadi beribadah kepada Allah, menyembah Allah satu-satunya, ya, telah diperintahkan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hak Allah yang paling besar. Beribadah hanya kepada Allah merupakan hak Allah yang paling besar, yang paling agung. Menjadikan Allah satu-satunya yang kita ibadati, yang kita sembah, meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang haknya, Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Perhatikan, Allah menggandeng perintah tauhid dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan sepelekan ini. Engkau berbakti sama orang tuamu, kau akan memetik pahala. Kau akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan, ya, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ketika salah seorang sahabat Nabi SAW dalam hadis yang sahih datang kepada Nabi SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan yang mana yang paling afdal? Dengarkan baik-baik. Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Ketika ditanya amalan apa yang paling afdal, Nabi SAW memulainya dengan salat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Salat tepat waktu. Kemudian sahabat itu melanjutkan pertanyaannya, Rasulullah, "Tsumma ai?" Lalu apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Birrul walidain." Kau berbakti kepada kedua orang tua. Kau berbakti kepada kedua orang tua. Lihat, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebaik-baik amalan atau amalan yang paling afdal, yang paling utama. Maka merugi anak-anak yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang tuanya, mendapati orang tuanya yang sudah tua, sepuh. Lalu dia tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara salah satu kunci surga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Raghima anfu 'abdin
Raghima anfuh. Rugi, celaka, rugi, celaka, rugi, celaka. 3 kali Nabi SAW mengatakan. Rugi, celaka, rugi, celaka, rugi, celaka. 3 kali Nabi SAW mengatakan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu orang yang rugi dan celaka itu? Kata Nabi SAW, orang yang hidup bersama orang tuanya, tapi dia masuk neraka karena kedurhakaannya kepada kedua orang tua. Dalam riwayat yang lain, Jibril mengatakan, raghima anfu 'abdin aw ba'ud, rugi dan celaka hamba. Ya, adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yadkhulil jannah. Bertemu, mendapati hidup orang tuanya, kedua-duanya atau salah satu dari keduanya, akan tetapi di akhirat dia tidak masuk surga. Di akhirat dia tidak masuk apa? Surga. Subhanallah. Orang tua adalah kunci surga kita. Lalu kita sibuk mencari kunci surga yang lain di luar sana dengan mengabaikan kunci surga yang ada di dekat kita. Betapa banyak orang-orang sibuk mencari jalan ke surga dengan pergi ke sana dan ke sini, melakukan ini dan itu, sementara tiket menuju surga ada di dekatnya, dia abaikan. Subhanallah. Tiket menuju surga ada di dekatnya, dia abaikan. Berbaktilah kepada kedua orang tua, karena mereka adalah tiket kita menuju surga Allah Azza wa Jalla. Dengan bakti kita kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkati hidup kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang tengah kita hadapi. Allah akan membukakan pintu rizki buat kita. Allah akan memberikan keselamatan buat kita di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya yang lain. Kata Nabi SAW, man sarrahu ayyunsha'a lahu fi ajalih wa rizkih falyasir rahimah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah, usianya dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan Allah bukakan pintu rizkinya, Allah berikan kepadanya rizki yang melimpah, maka hendaklah dia menyambung hubungan rahim. Dan hubungan rahim yang paling besar adalah hubungan rahim dengan orang tua yang telah melahirkan kita. Dipanjangkan usia, ini maknanya bisa benar-benar dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu tidak mengubah takdir, karena takdir itu seluruhnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seluruhnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah Allah tetapkan berapa usia kita, berapa rizki kita. Ya, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa makna dipanjangkan? Maknanya, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, maka usia kita akan menjadi misalkan 60. Tapi kalau kita tidak berbakti kepada mereka, bisa saja usia kita menjadi 57 atau 55. Ya. Dan manusia diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih. Ya, memilih jalan-jalan yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa saja maknanya seperti itu. Kalau kau berbakti, usiamu segini. Tapi kalau kau nggak berbakti, usiamu segini. Kalau kau nggak berbakti, usiamu segini. Tapi kalau kau berbakti, kau akan berusia segini. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada kita berpindah dari satu takdir kepada takdir berikutnya. Ada juga di antara para ulama mengatakan usia tidak akan bertambah bilangannya, jumlahnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan pada usia kita. Diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada usia, maknanya apa? Maknanya kita di usia yang Allah berikan, kita mampu melakukan banyak amal soleh, banyak ibadah, banyak hal-hal yang bermanfaat, kebaikan. Sehingga
kalau sekiranya usianya 50 lalu diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, perbuatan yang dia lakukan di 50 tahun itu sama seperti perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berusia 60 tahun atau 70 tahun. Karena keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Keberkahan yang Allah berikan kepadanya pada usia yang ada pada dirinya. Ini maknanya. Jadi maknanya benar-benar Allah tambahkan usia, bisa saja. Kalau tidak, kita tidak berbakti, usia kita cuma segini. Tapi kalau kita berbakti, usia kita segini. Dan itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, atau Allah berikan keberkahan, usia tetap segitu, tapi Allah berikan keberkahan pada usia kita. Dan Allah lapangkan rezeki kita. Allah lapangkan apa? Rezeki kita. Makanya oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin hadirat semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak faedah, manfaat, keutamaan yang akan kita peroleh dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, ditambah lagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbakti kepada mereka, lalu mereka ridho dengan kita, maka bergembiralah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Semakin kita membuat orang tua kita ridho dengan kita, semakin Allah meridhoi kita. Semakin kita membuat orang tua kita ridho, semakin Allah meridhoi kita. Ini yang dikatakan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ibnu Umar pernah mengatakan, ridhal walid, ridhal rabbi fi ridhal walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walid. Dan murka Allah ada pada murka orang tua. Murka Allah ada pada murka orang tua. Makanya ketika kita ingin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan orang tua kita ridho dengan kita. Jadikan mereka ridho dengan kita. Bagaimana menjadikan mereka supaya ridho dengan kita? Itu berbakti kepada mereka. Berbakti kepada mereka Bapak Ibu sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhai kita. Ya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan kita Bapak Ibu sekalian, maka kita selamat dari kehancuran, kebinasaan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan, membinasakan hamba-hambanya yang Dia ridhai. Justru yang ada Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan memberikan keutamaan, kemuliaan. Maka berusahalah mati-matian mencari ridha orang tua, bagaimanapun caranya. Bagaimana kita ini disenangi oleh mereka, bagaimana kita ini dinanti-nantikan oleh mereka, bagaimana mereka ingat setiap saat kepada kita, kemudian mendoakan kita. Mendoakan kita. Subhanallah. Ini tanda orang tua yang ridha dengan kita. Ya. Dia selalu menanti-nanti kedatangan kita. Dia bergembira ketika kita hadir di hadapannya. Dia sering menyebut-nyebut nama kita. Ya, bahkan di setiap doanya dia selipkan nama kita karena keridhoannya kepada kita. Maka carilah ridho orang tua. Karena keridhoan mereka menjadi penyebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya orang dahulu, Bapak Ibu sekalian, para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang saleh terdahulu, mereka mati-matian berbakti sama orang tua mereka dengan beraneka ragam bentuk bakti. Karena mereka tahu kedudukan bakti sama orang tua ini. Ya, bakti sama orang tua memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, berbakti sama orang tua ini adalah sifat yang menonjol dari para nabi dan rasul. Dari para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang
yang sangat berbakti sama orang tua mereka. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian orang-orang soleh, mereka berbakti sama orang tua mereka. Dan kebaktian mereka sama orang tua mereka meninggikan kedudukan derajat mereka di dunia. Meninggikan kedudukan mereka di dunia sebelum nanti Allah tinggikan kedudukannya di akhir. Dan mereka tidak pernah malu ya, ketika berbakti kepada kedua orang tuanya dari omongan orang. Dia tidak memperdulikan omongan orang. Apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya, maka dengan segera dia kerjakan, dia lakukan tanpa menunda-nundanya, tanpa membantah perkataan orang tuanya. Sekarang ini betapa banyak anak-anak yang membantah ucapan orang tuanya, sehingga membuat orang tuanya sedih, tidak mengindahkan perintah orang tuanya, padahal orang tuanya tidak menyuruh kecuali kepada kebaikan. Bahkan ada salah seorang ulama, saya lupa nama ulama tersebut, ketika dia tengah memberikan pelajaran kepada murid-muridnya di masjid seperti ini, dia tengah memberikan pelajaran. Ulama dahulu ya, menyampaikan hadis dan lain sebagainya. Muridnya nggak sedikit, banyak muridnya. Datang ibunya datang, kemudian berteriak di depan pintu masjid, fulan, kata dia, fulan, yang dia maksud adalah ulama ini. Fulan, pulanglah kau berikan makan anak ayam, kata dia. Kau pulang, kata ibunya, kau berikan makan anak ayam. Terbayang kalau kita di posisi ulama ini, apa yang akan kita lakukan? Kalau mungkin memberikan pengajian tidak, tapi mungkin kita dalam keadaan sedang seminar di depan orang-orang kaya misalnya, para pejabat. Kita dalam keadaan seperti itu. Lalu ibu kita datang. Kemudian mengatakan, kau pulang, kau kasih makan anak ayam. Ulama ini, apa yang dia lakukan dan apa yang akan kita lakukan kalau kita di posisi dia? Kita mungkin akan lengah. Kita mungkin akan membiarkan. Kita mungkin akan menampakkan seakan-akan kita tidak kenal dengan wanita tersebut, wanita tua itu. Ya, kita akan terus melanjutkan dan pura-pura nggak dengar. Bahkan yang lebih parah, mungkin kita suruh orang, orang tua itu tolong bawa jauh-jauh. Ini saya lagi memberikan seminar, presentasi dan sebagainya. Subhanallah. Mungkin ini yang akan dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang ini. Dia lagi rapat penting, dia lagi ini, itu dan sebagainya. Datang orang tuanya, kemudian menyuruhnya pulang bukan untuk hal yang penting, tapi ngasih makan anak apa? Anak ayam. Enggak penting menurut dia, tapi penting bagi orang tuanya. Ulama ini apa yang dia lakukan? Dia tutup kitabnya, kemudian dia tinggalkan majelis, dia pulang. Dia ambil makanan anak ayam, dia kasih makan anak ayam. Subhanallah. Dia ambil makan anak ayam, dia kasih. Allah. Mana anak-anak seperti ini sekarang ini? Orang tuanya nyuruhnya pulang, bahkan bukan untuk ngasih makan anak ayam, untuk ngelihat dirinya. Nah, kau bisa pulang. Aku rindu sama kamu. Bisa kau pulang. Kita akan merasa, ya ibu, ini sebentar lagi saya akan ada rapat penting, ini akan ada meeting penting, ini perusahaan kita bakal ada transaksi ini, ngelakuin ini. Subhanallah. Kau takut sama rizkimu, tapi kau tidak takut dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, karena telah membuat orang tuamu sedih. Dan kalau kau sekiranya kau memenuhi panggilannya, boleh jadi rizkimu akan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kau tidak tahu. Tapi banyak anak-anak yang seperti itu. Disuruh pulang sama orang tuanya, nah aku rindu engkau, tidakkah kau pulang? Seharusnya tanpa berpikir panjang, saya pulang sekarang ibu, saya pulang sekarang ini, saya pulang, tunggu saya. Subhanallah. Betapa gembiranya hati orang tua. Ya. Kadang-kadang anak disuruh ini mengucapkan kata cih, kata ah sama orang tuanya.
Tidak terbayang olehnya bagaimana orang tuanya sedih, bahkan menangis. Subhanallah. Menangis. Dia menangis karena kekurangan ajaran kita, kedurhakaan kita. Dahulu di zaman Nabi SAW, ada anak muda telah membuat tangis orang tuanya. Karena dia ingin beribadah. Karena dia ingin beribadah membuat orang tuanya menangis, sedih. Sedih. Dia datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, uridul jihad." Wahai Rasul, aku ingin berjihad. Karena Nabi melihat badannya kekar, bagus. Nabi mengatakan, silakan. Akan tetapi ya Rasulullah, kedua orang tua ana menangis di rumah, kata dia. Ketika Nabi mendengar itu, apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, irji' ilaihima. Kalau begitu, kembalilah kau kepada kedua orang tuamu. Fajahid, berjihadlah kau dengan berbakti kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka tertawa sebagaimana kau telah membuat mereka menangis. Kafarat, tebusan dosa kita karena telah membuat orang tua menangis adalah bagaimana caranya membuat mereka tertawa. Dan tidak mudah Bapak Ibu sekalian membuat orang tua tertawa setelah sebelumnya dia menangis karena kita. Tidak mudah. Maka jangan pernah sekali-kali membuat orang tua menangis karena kita. Karena kedurhakaan maksudnya. Tapi kalau orang tua menangis bahagia, gembira, bangga dengan kita, maka alhamdulillah. Menunjukkan keridhoannya, kegembiraan. Karena ada orang yang bahagia, menangis. Ada orang yang menangis karena dia gembira, bahagia. Bukan karena dia sedih, bukan karena dia murka, tidak, tapi karena bahagia, karena gembira. Seperti tangisan siapa? Seperti tangisan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika di siang hari bolong, panas, Nabi SAW datang ke rumahnya. Nabi SAW datang ke rumahnya. Kemudian mengabarkan kepada Abu Bakar bahwasannya Allah telah mengizinkannya untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar langsung tahu. Ini kehebatan Abu Bakar. Abu Bakar langsung tahu keinginan Rasul. Rasul datang ke rumahnya di siang bolong, panas, terik, kemudian mengabarkan bahwasanya Allah telah memberikan izin untuk berhijrah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, "As-suhbah ya Rasulullah." Kau menginginkan teman ya Rasulullah, menginginkan sahabat ya Rasulullah untuk berjihad. Padahal dia tahu ini menemani Rasulullah SAW berjihad, bahayanya sangat luar biasa, tantangannya sangat luar biasa, taruhannya nyawa. Ketika Abu Bakar mengatakan as-suhbah ya Rasulullah, teman wahai Rasul, berlinang kedua air matanya. Kedua air matanya. Menangis. Aisyah ketika itu masih kecil, dia melihat ayahnya menangis, dia mengatakan, "Sungguh aku tidak pernah mengira ada orang yang menangis karena gembira, karena senang," kata dia. Aku tidak pernah tahu, Aisyah waktu itu masih bocah, masih kecil. Aku tidak pernah tahu ada orang yang menangis karena gembira dan bahagia. Nah, kita jangan buat tangis orang tua karena sedih. Karena perbuatan kita. Tapi kalau mereka mau menangis bangga sama kita, senang sama kita, bahagia sama kita. Air mata yang jatuh tanda keridhoannya kepada kita. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang saleh terdahulu dengan sekuat tenaga mereka berbakti sama orang tua mereka. Tanpa melihat mereka akan rugi, tanpa melihat mereka akan ini, tidak. Mereka yakin dengan janji Allah Azza wa Jalla. Cerita yang pernah saya sampaikan sama Bapak Ibu sekalian tentang Usama bin Zaid. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Muhammad bin Sirin radhiyallahu taala an. Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ketika di masa kekhalifahan Utsman, harga satu batang pohon kurma
nilainya ratusan juta duit kita, ribuan dirham. Lalu Usama keluar dari rumahnya membawa kampak. Ditanya sama orang-orang, hendak kemana kau wahai Usama? Maka Usama mengatakan, aku ingin ke kebunku dan menebang pohon kurma, kata dia. Lalu kata sahabatnya, Ajunint, apakah sudah gila? Tidakkah kau tahu berapa nilai satu batang pohon kurma? Satu batang pohon kurma nilainya ratusan juta. Dan kalau kau tebang, dia mati. Apa jawab Usama? Dengan yakin dia jawab, sesungguhnya ibuku menginginkan jantung pohon kurma, kata dia. Jantung kurma. Dan jantung pohon kurma itu ada di dalam batangnya. Jadi harus ditebang dulu, kemudian dibuka batangnya tersebut. Ibuku menginginkan itu. Dan aku tidak akan pernah, kata dia, menolak permintaan ibuku selama aku mampu untuk memberikannya kepadanya. Aku gak akan pernah nolak, kata dia, selama aku mampu untuk memberikannya. Anak-anak sekarang ibunya gak minta banyak sama dia. Gak minta banyak sama dia. Yang diminta sedikit, lalu dia ngomel-ngomel, dia marah-marah sama orang tuanya. Subhanallah, apa salahnya kau berikan kepadanya? Kau bisa berhasil, kau bisa sukses karena dia. Lalu setelah kau berhasil, kau sukses, kau lupakan dia. Ini yang dinamakan dengan kacang lupa apa? Kacang lupa apa? Kacang lupa kulit. Dia bisa berhasil karena orang tuanya. Kalau enggak karena orang tuanya, dia enggak akan bisa berhasil. Setelah tentunya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Orang tuanya yang melahirkan dia, orang tua yang merawatnya, orang tua yang membesarkannya, orang tua yang menyekolahkannya, mendidiknya, membina. Lalu setelah dia berhasil, dia menutup matanya dari kebaikan-kebaikan jasa orang tuanya. Makanya berbakti sama mereka, itu merupakan ibadah yang besar. Ibadah yang besar. Kenapa kepada mereka kita disuruh untuk lebih mendahulukan bakti kita, perbuatan baik kita? Karena mereka orang yang paling berjasa. Gak ada orang yang paling berjasa di muka bumi ini selain daripada orang tua. Selain daripada orang tua. Untuk urusan ke dunia, kehidupan kita. Tapi kalau untuk urusan akhirat, nggak ada yang paling berjasa selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tua kita ada, karena mereka kita tumbuh besar, kita sukses, kita menjadi orang besar. Lalu kita menutup mata kita. Lalu ketika mereka datang kepada kita, kemudian kita marahi mereka, mengomeli mereka, mencela mereka. Subhanallah, berikan yang bisa kau berikan. Berikan yang bisa kau berikan. Kau dan hartamu milik siapa? Kau dan hartamu milik siapa? Orang tua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Anta wa maluka liwalidik. Kau dan hartamu adalah milik kedua orang tua. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salaf dahulu meninggalkan qiyamul lail. Kita tahu bahwasanya qiyamul lail ini adalah ibadah yang sangat apa? Agung. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat di malam hari, qiyamul lail. Dia tinggalkan itu, dia lewati malamnya dari mengerjakan qiyamul lail dengan bermalam bersama orang tuanya sambil memijiti kaki orang tuanya. Sambil dia pijiti kaki orang tuanya semalam suntuk. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang, sungguh aku bermalam bersama ibuku lalu memijiti kakinya, itu lebih aku cintai daripada aku menghidupkan semua malam dengan apa? Dengan qiyam. Pertanyaan saya, kenapa dia lebih mencintai bermalam bersama ibunya, memijiti kaki ibunya daripada mengerjakan qiyam? Karena mengerjakan qiyam hukumnya apa? Hukumnya apa? Qiyamul lail hukumnya apa? Sunnah. Bakti sama orang tua wajib. Makanya Abdullah ibnul Mubarak dia mengatakan, qala Muhammad ibnul Munkadir dia mengatakan, bata Umar
Umar bermalam, kata dia. Umar ini siapa? Saudaranya Muhammad. Ya, saudaraku Umar, kata Muhammad, dia bermalam, yusalli. Dia bermalam, melewati malam itu dengan mengerjakan qiyam, salat, munajat. Ya. Wabittu, sementara aku, kata Muhammad, aghmuz rijla ummi, sementara aku memijiti kaki ibuku. Wa ma uhibbu lailati bi lailatihi. Sungguh aku lebih mencintai malam yang aku lewatkan ketimbang malam yang dilewatkan oleh saudaraku, yaitu siapa? Umar. Aku lebih mencintai malam yang aku lewatkan daripada malam yang dilewati oleh siapa? Oleh saudaraku Umar yang dia mengerjakan qiyam. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, seperti yang pernah juga saya sampaikan, dia kalau bicara sama ibunya, dia merendahkan suaranya, seakan-akan seperti dia berbisik-bisik sama ibunya. Sehingga orang-orang yang tidak tahu dengan Muhammad bertanya, ini Muhammad kenapa dia bicara seperti itu? Suaranya kenapa kayak begitu? Pelan, lirih. Kata murid-muridnya yang udah tahu, dia mengatakan, la, walakin hakaza yakunu idza kana inda ummi. Dia enggak sakit, kata murid-muridnya. Dia enggak sakit. Cuman seperti itulah dia kalau udah dekat ibunya, dia merendahkan dirinya, memelankan suaranya ketika berbicara. Subhanallah. Hari ini banyak anak yang teriak-teriakin orang tuanya, mengangkat suara orang tuanya, la ilaha illallah. Kau kira kau siapa? Sehingga kau berbuat seperti itu di hadapan orang tuamu. Orang tuamu tetap orang tua, sekalipun kau adalah seorang pengusaha kaya raya, kau seorang pejabat, kau seorang profesor, doktor, dan siapapun, orang tua tetap orang tua. Orang tua tetap orang tua. Jangan kenakan jubah kekuasaanmu, kehormatanmu ketika kau berhadapan dengan mereka. Tapi rendahkan dirimu. Ini yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuamu sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Depan orang tua letakkan jubah kementerian kita, letakkan jubah kepejabatan kita, jubah kekuasaan kita, usaha kita, letakkan. Dan jadilah kau sebagai orang yang merendah di hadapan orang tua. Ya. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Muhammad bin Sirin ketika tanpa sengaja suaranya lebih tinggi daripada suara orang tuanya, dia langsung menebusnya dengan memerdekakan 2 orang budak. Tanpa sengaja suaranya lebih tinggi, dia merdekakan 2 orang budak sekaligus untuk menebus apa? Menebus dosanya. Nah, cerita-cerita tentang bakti sama orang tua seperti ini, itu mungkin sebagian kita akan mengatakan, Ustaz itu kan dahulu Ustaz, orang-orang soleh. Sekarang gimana Ustaz? Bahkan cerita tentang Uwais Al-Qarni yang sekilas saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, menggendong ibunya dari Yaman ke Tanah Suci. Ibunya dia gendong dari Yaman ke Tanah Suci. Kita cuman menggendong ibu kita dari tempat tidur ke kamar mandi saja, kadang-kadang kita menggerutu, cemberut, kesal, marah. Dia gendong ibunya dari Yaman ke Tanah Suci, ke Mekah untuk berhaji. Subhanallah. Dan yang melakukan ini banyak. Bahkan Ibnu Umar, perhatikan, Ibnu Umar pernah melihat seorang laki-laki ketika tawaf di Ka'bah, dia menggendong ibunya. Nah, laki-laki tersebut ketika tawaf dia lihat ada Ibnu Umar. Dia tahu Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat yang mulia. Lalu dia datang. Dia datang kepada Ibnu Umar. Assalamualaikum. Salam. Ibnu Umar sahabat yang besar, sahabat yang mulia.
Kata laki-laki ini, ya Ibn Umar, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, kau tadi lihat aku, bagaimana aku tahu menggendong ibuku, kata dia. Ara'ait anni qad jazaituha. Menurutmu apakah aku ini sudah membayar jasa mereka? Aku menggendongnya dari negeriku, kemudian tawaf pun aku gendong dia. Selama manasik haji ini, rentetan ibadah haji ini, aku gendong dia. Menurutmu apakah aku telah membayar jasa dia? Artinya kebaikan dia semuanya sudah aku bayar. Maka dengarkan Bapak Ibu, kita sebagai anak. Apa jawaban Ibnu Umar? Kau belum membayar jasanya walau bitaliqah, walaupun hanya dengan satu rasa sakit yang dia alami ketika dia melahirkan. Satu rasa sakit yang dia rasakan ketika melahirkan dirimu, satu aja belum kau bayar dengan apa yang kau lakukan. Jadi jangan pernah merasa kita ini telah berbuat banyak sama orang tua kita. Kita mau bakti sama mereka siang malam, belum akan membayar jasa mereka. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang mulia, la yajizi waladun walidahu. Anak kapanpun juga dia tidak akan pernah bisa bayar jasa orang tuanya, nggak akan pernah. Mau dia bakti siang malam, mau dia memberikan ini, melakukan ini itu dan sebagainya, nggak akan pernah balas jasa orang tua. Kapan anak bisa bayar jasa orang tuanya? Apa kata Nabi SAW? Nik, perbuatan ini satu-satunya kata Nabi yang bisa menyamai jasa orang tua, sehingga kalau anak bisa melakukan ini seakan-akan dia telah membayar jasa orang tuanya seluruhnya. Kata Nabi SAW, illa, kecuali ayyajidahu mamlukan fayashtariyah fayu'tiqahu. Kecuali anak menemukan orang tuanya budak. Anak menemukan orang tuanya apa? Budak. Menjadi seorang budak. Lalu dia datang kepada tuan orang tuanya. Dia beli orang tuanya, lalu dia merdekakan. Hanya ini satu-satunya amalan yang bisa membayar jasa orang tua. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW menyamakan amalan ini sama dengan jasa orang tua? Orang tua jasanya apa? Orang tua jasanya adalah menyelamatkan kehidupan kita. Karena mereka kita hidup dan kita tumbuh besar. Ini jasa orang tua. Menyelamatkan kehidupan kita. Ya. Nah, anak ketika mendapati orang tuanya sebagai seorang budak. Budak itu Bapak Ibu sekalian, ya, ketika seseorang berada di posisi budak, itu sama seperti seseorang yang berada di dalam jurang kehancuran dan kebinasaan. Karena budak itu sama seperti barang bagi tuannya. Mau dia apain sama tuannya terserah tuannya. Mau dia pukul, mau dia jual, mau dia gunakan untuk ini, pokoknya sama seperti barang. Ya, maka seseorang yang berada pada kedudukan budak, hakikatnya hidupnya hancur, hidupnya binasa, udah. Kecuali kalau dia berada di tengah kaum muslimin. Tangan kaum muslimin dimuliakan budak. Bahkan tak sedikit budak-budak yang dimerdekakan oleh kaum muslimin. Tapi kalau tidak, udah hancur, udah. Hancur. Maka ketika seorang anak mendapati orang tuanya budak, di mana orang tuanya seperti seseorang yang berada dalam jurang kehancuran kebinasaan, lalu dia beli, kemudian dia merdekakan, sama seperti dia menyelamatkan hidup siapa? Hidup orang tuanya. Maka oleh karena itu Nabi SAW menyamakan perbuatan ini sama dengan perbuatan orang tua, sehingga hanya ini amalan yang bisa membalas jasa orang tua. Kalau sekarang kita nggak akan temukan yang seperti ini. Alhamdulillah, ya, nggak ada perbudakan. Kalau dulu bisa saja anak temukan orang tuanya budak, dia bisa saja terjadi perang, kemudian dia selamat, dia bisa melarikan diri, orang tuanya ketangkep, kemudian orang tuanya menjadi apa? Budak. Kalau ketika dia temukan orang tuanya budak, dia beli, kemudian dia merdeka. Hanya ini satu-satunya amal yang menyamai apa? Amalan orang tua.
Selebihnya Bapak Ibu sekalian, nggak akan. Satu aja kata Ibnu Umar, satu rasa sakit yang diderita oleh ibumu itu belum bisa kau bayar dengan apa yang sudah kau lakukan ini. Kau gendong dia, kau bawa tawaf dia sambil bergendong dan seterusnya, belum akan membayar. Sudah seperti ini usaha orang dahulu Bapak Ibu sekalian, tapi Ibnu Umar mengatakan belum akan membayar. Satu aja. Dan berapa ratus rasa sakit yang dirasakan oleh ibu kita, atau berapa ribu ketika akan melahirkan kita, mengeluarkan kita ke kehidupan dunia ini. Nah, gitu. Lalu kita durhaka sama dia sekarang ketika kita sudah besar. Kita tidak mendengarkan perkataannya, kita tidak berbakti sama dia, berbuat baik sama dia, tidak mematuhi permintaannya dan seterusnya. Kita lancang, sombong di hadapannya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu sekalian, apabila kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Saya sebutkan terakhir dua kisah, dua kisah bakti anak sama orang tuanya. Pertama, kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, tentang tiga orang yang terkurung di dalam goa. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kisah ini. Kisah yang sangat ma'ruf tentang tiga orang pemuda. Dia melakukan safar, kemudian hari gelap atau hari hujan, kemudian mereka bermalam di dalam goa. Ketika mereka sudah berada di dalam goa, tiba-tiba sebuah batu besar jatuh, kemudian menutupi mulut goa itu sendiri, menutupi mulut goa, yaitu pintu masuk dan keluar, ketutup. Lalu mereka berusaha untuk mendorongnya, mereka berusaha untuk menyelamatkan diri keluar dari goa tersebut, akan tapi semua usaha mereka sia-sia. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita hari ini, kata dia, sekarang ini, kecuali masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan amal ibadah yang paling luar biasa yang dia kerjakan, paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat, terbayang Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada di sana. Atau mereka sendiri juga tidak bisa membayangkan. Mereka sudah berusaha untuk menyingkirkan batu tersebut, akan tapi tidak bisa. Sehingga mereka pun yakin gak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali mereka harus berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang mereka kerjakan, yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah satu-satu berdoa. Ini mereka dalam keadaan pelik ini, dalam keadaan sulit sangat luar biasa. Kalau enggak, mereka akan mati di dalam goa tersebut dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah dari sana. Mereka akan hancur dan binasa. Ini keadaan yang sangat-sangat sulit, enggak kebayang sama kita. Akhirnya mereka pun memutuskan harus berdoa dengan amal soleh mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya masing-masing berdoa. Nah, kita tidak sebutkan semua doa yang mereka maksudnya amal soleh yang dikerjakan oleh masing-masing mereka, kita ambil satu berkaitan dengan bahasan kita, bahwasannya bakti sama orang tua ini akan memberikan jalan keselamatan kepada kita, jalan keluar dari setiap masalah yang tengah kita hadapi. Salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, aku memiliki dua orang tua yang udah sepuh, kata dia. Ibu bapak yang udah sepuh, udah tua sekali. Wa kuntu la agbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan sungguh aku, ini kata laki-laki ini, tidak pernah mendahulukan selain mereka dalam berbuat baik. Aku tidak pernah mendahulukan keluargaku daripada mereka. Selalu mereka yang aku dahulukan. Kalau ada makanan, maka mereka dulu yang aku dahulukan. Kalau ada harta, mereka dahulu yang aku dahulukan. Mereka dulu yang aku dahulukan. Artinya yang dia dahulukan adalah orang tuanya ketimbang istri dan anak-anak. Dan memang seperti itu. Para istri jangan cemberut ketika suamimu
mendahulukan orang tuanya daripada dirimu. Karena memang yang paling pantas untuk mendapatkan bakti dan perbuatan baik ya darinya adalah orang tuanya. Sebagaimana sahabat datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni suhbati. Wahai Rasul, siapa orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan baik dariku terlebih dahulu? Kata Nabi SAW, siapa? Ummak, ibumu. Thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu, kata Nabi SAW. Nah, ini laki-laki ini selalu orang tuanya yang didahuluin. Sebelum dia ngasih duit sama istrinya, sama anaknya, orang tuanya dulu. Sebelum dia ngasih susu yang dia peras dari hewan gembalaannya, orang tuanya. Udah, orang tuanya. Pokoknya yang selalu dia dahulukan. Lalu dia bercerita, "Fana abi talaba syajar yauman, falam arih alaihima hatta nama." Suatu hari, gara-gara aku mencari kayu bakar, ya, aku terlambat kembali ke rumah sampai aku menemukan mereka sudah tidur. Ibu dan bapaknya apa? Tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimain. Sementara aku, kata laki-laki ini, sudah memeras susu kambing, sudah dia peras ya untuk dia berikan kepada kedua orang tuanya, akan tapi aku temukan mereka sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma an aghbiqa qablahuma ahlan wal aw malan. Maka ketika aku temukan mereka sudah tidur, lihat. Nih lihat. Bakti anak sama orang tuanya. Dia enggak bangunkan karena dia takut mengganggu orang tuanya. Dia enggak bangunkan orang tuanya. Ya, dia berusaha tetap menjaga orang tuanya lagi tidur. Hormat anak sama orang tua. Hormat anak sama orang tua. Maka aku tidak ingin membangunkannya dan aku juga tidak ingin memberikan susu perahan ini kepada selain mereka sebelum mereka. Ya, kepada selain orang tuaku ya terlebih dahulu. Maka dia pegang qadah. Qadah itu tempat minum itu dia pegang. Sementara kata dia ya, aku pegang itu sementara anak-anakku bergelantungan di kakiku meminta apa? Minta susu itu. Aku pegang itu menunggu mereka apa? Terbangun. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dia bangun kapan orang tuanya? Bangun ketika subuh. Lihat ini. Dia berdiri di dekat orang tuanya, megang qadah. Nunggu mereka. Sementara anaknya udah bergelantung meminta. Ketika orang tuanya bangun, kamu, kata dia. Iya. Ini aku sudah bawakan susu perahan, kata dia. Akhirnya dia minumkan kepada orang tuanya. Selesai orang tuanya minum, baru dia kasihkan kepada siapa? Kepada anak-anak dan istrinya. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, kalau sekiranya ini ikhlas karenamu, maka kata dia, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahra. Maka keluarkan kami dari batu besar yang menutupi mulut goa ini ya Rasul. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Ya Allah, keluarkan kami dari goa ini. Singkirkan batu yang telah menutupi mulut goa ini. Maka bergeraklah batu tersebut atas kuasa Allah. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Makanya bakti sama orang tua akan memberikan jalan keselamatan kepada kita. Terakhir kisah yang dibawakan oleh orang zaman sekarang. Kisah seorang dokter yang kemudian dinukilkan oleh salah seorang syekh. Di suatu hari, kata dokter, seorang dokter saya nggak tahu apa di Saudi atau di mana kejadiannya. Ada seorang anak membawa ibunya yang telah berusia 50 tahun ke sebuah rumah sakit. Akan tetapi ibunya di sana kerjanya teriak-teriak, kemudian naik meja, naik atas kursi, ini itu dan sebagainya. Ya. Karena ibunya tidak memiliki akal. Tidak memiliki apa? Akal. Sehingga kadang-kadang karena ibunya banyak gerak, auratnya tersingkap, dirapiin lagi sama anaknya. Anaknya ketika itu berusia 30 tahun, namanya Muhammad. Dia rapiin. Ya, dia rapiin.
Kadang-kadang anaknya diludahi, kadang-kadang anaknya dicakar. Ada masalah sama anak. Sehingga kemudian datang giliran dia untuk masuk. Maka dia ambil ibunya dengan baik, dia tuntun masuk ke ruang dokter. Dokter melihat tingkah laku aneh dari ibu ini. Kemudian ibunya naik ke atas meja, kemudian merantakkan ruangan dan sebagainya. Kemudian diambil sama anaknya, ditahan. Kemudian ibunya terkadang minta kentang, dia berikan kentang. Kemudian dia ludahin, dicakar. Kemudian dokter ini bertanya, ini ada apa sama ibumu, kata dia. Maka dia berkata, ibu saya ini wahai dokter, dia terlahir dalam keadaan tidak memiliki akal, kata dia. Artinya gila. Makanya dia seperti ini wahai dokter. Lalu kenapa kau bisa lahir, kata dokter ini. Kalau dia gila, kenapa dia bisa lahir? Kau bisa lahir. Kata lelaki ini, pamanku atau kakekku, kata dia, kakekku menikahkan ibuku ini dengan seorang laki-laki. Ya, kakekku menikahkan ibuku ini dengan seorang laki-laki. Kemudian setelah dia menikahi ibuku, jalan beberapa bulan, kemudian dia menceraikan ibuku, sementara aku telah dikandung ibuku. Sehingga ibuku ditinggalkan. Maka sejak itu aku pun lahir dan kemudian tumbuh besar sejak usia 10 tahun, usianya sekarang 30 tahun. Sejak usia 10 tahun aku yang mengurusi keperluan ibuku ini. Aku yang menjaganya, aku yang merawatnya. Dan kalau malam hari aku ikatkan kakiku dengan kakinya, tanganku dengan tangannya agar dia tidak kabur, kata dia. Subhanallah. Usia 10 tahun. Ya, aku yang mengurusinya, dokter. Lalu kenapa kau bawa dia ke sini? Ada apa dengannya? Dia memiliki penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan seterusnya, macam-macam, gula dan seterusnya. Maka aku ingin engkau memeriksanya wahai dokter. Kata dokter ini, wahai fulan. Ya, ketika dokter ini melihat ibunya mencakarnya, kemudian meludahinya, memukulnya dan sebagainya, anaknya enggak melawan. Kata dokter ini, apakah dia tidak mengenal dirimu? Dia enggak tahu kau anaknya. Kata dia tidak tahu wahai dokter. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya dia adalah ibu. Maka itu sudah cukup bagiku. Kemudian diperiksa sama dokter, kemudian apa? Diberikan obat. Namun sebelum itu di ruang dokter itu ada apa? Ada televisi. Pas kebetulan waktu itu acara di Mekkah. Acara orang berumrah atau haji yang lagi tawaf, sa'i. Kemudian ibunya berteriak, "Ya Muhammad, kau janji akan membawaku ke Mekkah," kata dia. "Kapan kau akan bawa?" "Yaumul Khamis wahai ibu," kata dia. "Hari Kamis aku akan bawa wahai ibu," kata dia. "Insya Allah aku akan bawa engkau hari Kamis ke Mekkah," kata dia. Kata dokter, "Buat apa kau bawa dia? Bukankah kewajiban syariat telah gugur atas diri ibumu karena dia gila?" Apa kata sang anak? "Wahai dokter, tidaklah ibuku meminta sesuatu dariku yang aku mampu untuk memenuhinya kecuali aku pasti akan memenuhinya. Aku akan membawanya hari Kamis ke Mekkah," kata dia. Subhanallah. Maka dokter ini sudah enggak tahan, dia berikan obat, kemudian dia persilahkan. Habis itu dia kunci pintu, kemudian dia menangis sejadi-jadinya melihat bagaimana bakti anak kepada orang tuanya. Dia mengatakan, "Sungguh aku banyak mendengar cerita tentang berbakti sama orang tua, ini, itu dan sebagainya. Akan tetapi hari ini aku melihat secara langsung bagaimana bakti seorang anak kepada ibunya yang sangat luar biasa. Ibunya gila. Ibu kita alhamdulillah tidak seperti ini. Lalu kita berbuat kasar sama dia. Dia tidak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh ibunya Muhammad. Mencakar, meludah, naik ke atas meja, melakukan hal yang memalukan dan sebagainya. Terkadang anak malu mengakui ini ibunya, ini orang tuanya. Subhanallah. Apa yang kau malukan? Kau terlahir dari dia, kau anak dia, lalu kau malu. Lihat yang dilakukan oleh Muhammad. Bahkan demi ibunya dia rela mengorbankan kesenangan buat dirinya. Itu menikah, dia udah berusia 30 tahunan. Demi merawat ibunya. Kalau dia menikah, dia mungkin akan sibuk. Ya, waktunya akan tersisa, akan keambil untuk mengurusi istri dan anak. Makanya dia tidak menikah, dia urusin ibu. Dia yakin
ya ibunya juga udah tua, ya usianya juga tidak lama lagi, maka diserahkan semuanya udah. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, yang masih memiliki orang tua, jangan sia-siakan kesempatan ini. Terus bakti sama mereka, hubungi mereka, tiap hari hubungi mereka, tanya kabar mereka, besarkan hati mereka. Kalau kita mampu untuk mengunjungi mereka, kunjungi mereka. Kalau mampu tawarkan mereka tinggal bareng kita, tawarkan tinggal bareng kita. Rawat mereka. Sesungguhnya mereka adalah tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.